Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami PPA akan menjelaskan tentang UTS vektor dan matriks tahun lalu. Di nomor 1 ini ada norm 2 buah vektor U dan V yang berorder sama, masing-masing adalah 2 dan akar 2. Yang berarti norm itu panjang vektor U dan V. Berarti panjang vektor U itu 2 dan panjang vektor V itu adalah akar 2. Inner produknya itu adalah 2, berarti U kali V itu adalah 2. Nah, vektor pertama itu dikalikan skalar A dan menghasilkan X. Nah, berarti X itu sama dengan A dikali U. Dan Y juga sama dengan B dikali V. Nah, pada 1A ini kan hitung panjang dari X dan Y. Nah, di soal ini yang dijelasin sama Bapak, X itu sama dengan A U, yaitu sama dengan A U1, A U2, sampai A U P. Nah, kalau dicari panjang X-nya itu berarti kan masing-masing dikuadratin dan diakarin. Nah, A U1 kuadrat ditambah A U2 kuadrat ditambah sampai A U P kuadrat. Karena di sini A-nya itu skalar atau konstan ya, yang sama gitu. Berarti kita bisa keluarin gitu. Kan ini kalau di dalam kurung juga berarti kan A kuadrat keluar dari akar, berarti A kuadratnya hilang. Nah, terus berarti kan tinggal U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sampai UP kuadrat. Nah, itu kan sama aja kayak panjang vektor biasa, berarti ini tuh panjang vektor si U. Nah, panjang vektor U itu udah diketahui yaitu 2. Nah, A dikali 2 berarti sama dengan 2A buat panjang dari X. Nah, panjang buat vektor Y juga sama kayak gitu caranya pas nyari X. Berarti panjang Y itu sama dengan B dikali panjang V. Panjang V-nya itu udah ketahui akar 2, berarti akar 2 kali B. Nah, di nomor 1B ini kan inner produk tuh berarti dikaliin X dikali Y. Nah, X kali Y itu berarti A kali B terus kali V. Kan dia kasih tahu kalau X itu kan udah kasih tahu kalau X itu A kali U dan Y itu B kali V. Nah, di sini tuh dikasih tahu kan kalau misalnya U transpose kali V itu kan itu inner product. Inner product U kali V itu sama dengan 2, berarti 2 dikali A sama B. Nah, itu buat yang B, yang C itu dicari sudutnya pakai rumus yang biasa Bapak kasih, berarti pakai rumus cos theta sama dengan U transpose kali V dibagi panjang U dikali panjang V. Nah, kan udah dikasih tahu U transpose kali V itu yang inner product ini itu 2 dibagi panjang U-nya itu udah tahu itu 2 dan panjang V-nya itu akar 2. Nah, 2-nya ini kita bisa coret yang atas sama yang bawah, tinggal 1 per akar 2. Nah, kita akar 2-nya ini dikali akar 2 biar akar 2 yang di bawahnya ini hilang. Jadi tinggal 1 per 2 akar 2. Nah, cos theta yang menghasilkan 1 per 2 akar 2 itu adalah theta yang sama dengan 45 derajat. Lanjut ke nomor 1D. Dicari sudut X dan Y yaitu cos theta antara X T kali Y dibagi panjang X dikali panjang Y. Nah, X T kali Y ini vektor ini tuh udah di inner product yang ini tuh udah ketemu di yang 1B. Nah, terus buat panjang X sama panjang Y-nya juga udah diketahui di
1A. Nah, berarti 2AB-nya kita coret menghasilkan 1 per akar 2. Nah, sama kayak yang C tadi, berarti masing-masing dikali akar 2 dibagi akar 2. Nah, menghasilkan 1 per 2 akar 2, yaitu cos theta yang menghasilkan 1 per 2 akar 2 itu tetanya itu 45 derajat. Lanjut ke sudut U dan X. Kan udah diketahui X transpusnya itu kan X itu kan A kali U. Nah, tadi itu udah ketemu kalau itu teh 2A. Nah, 2A dikali panjang vektor U itu 2. Nah, berarti 2 kuadrat kali A. Nah, 2-nya di sini kita coret. Jadi tinggal 1. Nah, 1 itu cos theta 1 itu sama dengan 0 derajat. Nah, buat yang F, U dan Y itu sama aja. Sudutnya sama X dan Y, yaitu tetanya sama dengan 45 derajat. Nah, G itu U dan V tidak ortogonal. Tidak ortogonal di sini berarti theta yang dihasilkannya itu tidak 90 derajat. Nah, terus kenapa mereka bebas linear? Karena tetanya itu tidak 0 derajat dan 180 derajat. Yang berarti di sini dua vektor berorder sama adalah bergantungan linear jika dan hanya jika sudut di antara mereka adalah 0 derajat atau 180 derajat. Jadi kalau misalnya bergantungan linear itu sudutnya itu harus 0 atau 180. Buat vektor yang lainnya, kalau misalnya bukan 0 sama 180 berarti bebas linear. Terus U dan X itu tidak ortogonal berarti sudutnya juga tidak 90 derajat. Terus mereka tidak bebas linear berarti bergantungan linear. Ya, sekarang nomor 2 ya. Misalkan X dan Y vektor-vektor ortonormal. Hitung trace X transpus dan trace XX transpus Y transpus. Nah, kalau vektor ortonormal tuh berarti panjang X dan panjang Y-nya itu sama dengan 1. Nah, dan jika vektornya dikalikan itu menghasilkan 1. X transpus Y itu menghasilkan 1. Nah, yang kita ditanyakan itu kan trace dari XX transpus. XX transpus itu berarti kan itu ini tuh ada sifat nih kalau trace itu. Jadinya tuh nih, trace ABC sama dengan trace BCA sama dengan trace CAB. Berarti kita bisa tukar-tukar tempat XX transpus jadinya tuh X transpus X. Nah, X transpus X itu berarti menghasilkan 1. Trace 1 itu sama dengan 1. Nah, buat yang ini trace XX transpus Y transpus. Nah, yang di sini saya masih bingung juga. Soalnya kan berarti kalau di sini tuh XX transpus itu kan bisa diputar. Berarti apa sih? Harusnya X transpus X dikali Y transpus Y, yang artinya ini juga jawabannya bisa 1 kali 1 yang hasilnya itu sama dengan 1, tapi ini gak tahu kenapa jawabannya 0. Jadi ya, tapi di sini kasih penjelasan yaitu Y kali X transpus itu sama dengan 0. Jadi ya mungkin menurut Bapak kalau misalnya ini ditukar vektor-vektor ortonormalnya X transpus Y itu kan menghasilkan 1, tapi kalau ditukar itu Y transpus kali X itu hasilnya 0. Mungkin gitu maksud Bapak. Baik, untuk nomor 3 diketahui matriks A dan B itu ya ada di soal, terus dihitung determinannya. Nah, A itu kan dicari determinan A kuadrat. Nah,
Di sini tuh ada sifat, yaitu kalau determinan A kali B, nah ini tuh bisa dipisah kalau misalnya sama ordonya. Berarti sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, karena di sini sama-sama A, berarti determinan A kuadrat itu sama dengan determinan A kali determinan A. Berarti determinannya itu dipangkatin sesuai sama jumlahnya. Berarti determinan A itu kan ketemu nih 2. 2 dipangkatin 2 yaitu 4. Yang B juga kan dipangkatin 10, berarti 2 dipangkatin 10 berarti 1024. Nah, yang C ini A knocker A, yaitu determinan A kuadrat. Ini kuadratnya dari mana? Ini tuh dari ordo si A yang kanan. Yang kalau determinan A yang di kanan itu pangkat 2-nya dari A yang di kiri. Nah, berarti determinan A itu 2, 2 dipangkatin 2, 4, 2 dikali 2 pangkat 2, 4 berarti 16. Nah, D ini juga sama, tapi ini memakai yang B. Determinan A knocker B, yaitu determinan A yang ordo B itu 2 dikali determinan B yang ordo A. Ordo A itu sama aja 2. Nah, berarti determinan A itu 2 pangkat 2, 4, dan determinan B itu min 12 dipangkatin 2, 144. 144 dikali 4 itu 576. Baik, ke nomor 4 sekarang. Soalnya itu lakukan partisi matriks P. Ini matriks P ke dalam bentuk P sama dengan A, B, C, D. Kemudian dengan menggunakan matriks partisi ini dan hitung determinannya sama hitung inverse-nya. Nah, kan matriks partisi itu membagi matriks menjadi 4 bagian. Nah, di sini tuh bebas mau A-nya gimana. Kalau dari Bapak itu A-nya itu 2 kali 2. Nah, berarti kalau yang Bapak ini A-nya singular dan D itu non singular. Singular sama non singular tuh apa sih? Kalau singular tuh berarti determinannya 0. Nih, coba dikali aja 1 dikali 4, 4 dikurang 2 kali 2, 4. Berarti determinan A ini 0. Berarti A ini singular. Dan D itu non singular, berarti determinannya tidak sama dengan 0. Nah, tapi bisa aja di sini tuh si yang kita bagi itu A-nya itu jadi non singular dan D-nya itu jadi singular. Bisa aja nanti rumusnya beda lagi. Pakai yang ini. Jadi ada dua, yang A-nya singular atau yang D-nya non singular. Jadi itu ada D-nya singular. Nah, terus karena D-nya non singular berarti pakai determinan P itu sama dengan determinan D dikali determinan A min B D inverse C. Nah, determinan D itu karena 1. Nah, terus kita cari B, D min inverse kali C. Dan didapat itu matriks 1, 0, 0, 0. Nah, di sini kita cari determinannya. Determinannya itu 4. Nah, 4 dikali 1 berarti determinan yang A ini itu 4. Baik, ke yang B sekarang. P inverse itu EFGH. Nah, ini tuh EFGH itu sebagai simbol aja sih. Nah, di sini tuh ada masing-masing rumus. Nah, di sini tuh kalau misalkan yang tadi yang A-nya itu singular dan D-nya itu non singular.
nanti pakai rumusnya yang ini. Kalau misalnya dibalik, nanti rumus yang ininya juga beda lagi. Nah, E-nya itu pakai rumus A min B D inverse kali C diinversin. Nanti dapat yang tadi kan udah ketemu 0, 2, 2, 4 diinversin itu. Ya, seperti biasa. Berarti dapatnya min 1, 0,5, 0,5 sama 0. Dan pakai cara biasa, dan ini memang rumusnya itu harus dihafalin sih buat matriks partisi untuk nyari inverse-nya. Nanti pas terakhir nanti H ini sama dengan D inverse min ini tuh buat nyari H. Nah, terus P inverse itu berarti kalau digabungin kan ini E, F, G, H. E-nya itu min 1, 0,5, 0,50. Terus 1 sama min 0,5, 1. Ini harusnya tuh min 1 ya. Min 1 sama min 0,5 sama 0. Atau Bapak salah jawab yang pas yang G-nya. Harusnya mah 1 min 0,5 ya berarti. Nah, terus dicari kan P inverse P. Nah, P inverse P ini kan dikasih tahu itu teh identitas. Nah, berarti pas kita kaliin P inverse sama P-nya harus sama dengan identitas. Dan ternyata pas dibuktiin itu sama kayak identitas, berarti matriks P inverse ini sama P ini udah benar.